Hari ini 9 Mei 2025, kita di penghujung minggu dan kita balik membahas XAUSD ya teman-teman sekalian. Sebelumnya teman-teman, ini saya sudah patok the level yang kita bisa manfaatkan. Ini saya hapus dulu seperti yang saya ucapkan. Tanpa adanya breakout signifikan di atas dari 3430, maka dia hanya akan berbalik bentuknya sideways. Tadi teman-teman lihat sendiri ya, ini gambaran sidewaysnya sudah ada sebelumnya dan ini saya gambarkan sekali lagi. Kita ngomongin PDH PDL, tentu PDL-nya sudah dimakan habis. Ini kan PDL-nya ada di 3289, which is sudah dimakan sama pergerakan yang tadi terjadi ya. 3289, untuk PDH-nya ada di 3414, which is nggak nyampe atas banget, belum sampai nge-sweep di atas dan dia sudah drop duluan. Wajar banget ini pergerakannya terjadi. Saya akan hapus, saya akan ganti ini menjadi garis. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada below levelnya 3288. Sekarang kalian paham kenapa tadi saya patok garisnya 3288 ya. Karena memang that's the level yang teman-teman perlu perhatikan. Memang kalau kita bulatin kan ini 388.8 ya. Jadi 3289 lah, sama aja. Ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah titik equilibrium yang lumayan lama menahan teman-teman. Kenapa saya bilang lumayan lama menahan? Di sini break strong, di retest dia, ini hari libur, break atas, ketahan, di retest sekali lagi, di retest sekali lagi, di retest sekali lagi, di retest sekali lagi, ini di retest sekali lagi, closingannya bahkan di 3288. Ini dia breakout, ini dia nahan di bawah, ini breakout naik ke atas, dia breakout, dia drop lagi balik, dia drop balik lagi, ngeretest lagi, dan hari ini ngeretest lagi. Artinya 3288, 3289 adalah salah satu equilibrium prices yang bisa kita patok. Karena dia titik tengah dari momentum sideways ini. Kalian lihat below levelnya di 3200, upper levelnya di 3430. Jadi selama pergerakannya still within this zone, maka kita bisa patok 3288, 3289 sebagai equilibrium pricesnya. Jadi kalau misalnya dia break 3289, maka pergerakannya tektokan di bawah 3289 sampai 3200. Namun kalau misalnya dia break 3288 atasnya, maksudnya dia tetap bertahan di atasnya, maka titiknya akan bergerak dari 3288 sampai ke 3430. Dia sideways di zona atas. Begitu. Dan nothing changes, teman-teman. It's still a sideways momentum, ya secara teknikal, betul. Kalau misalnya kita ngomong dari pergerakannya sih, menurut saya ya sebenarnya jauh lebih strong buat bearish. Maksudnya akan ada potensial dia lebih lama lebih turun. Kenapa? Karena korelasi antara goldnya dengan kripto. Kalian mungkin kaget kemarin kripto lumayan signifikan naiknya kencang banget. Benar-benar kencang, bahkan Bitcoin tembus sampai 100.000 balik, dan Ethereum yang kemarinnya ngedet sekarang sudah lagi better. Menurut saya orang-orang sudah mulai shifting. Jadi udah adalah pandangan-pandangan mereka untuk ya kita cobalah ke yang high risk sedikit. Jadi apakah gold akan ditinggalkan? Apakah akan bukan ditinggalkan ya, lebih karena apakah mata orang-orang juga akan tertarik pada aset yang lain yang lebih berisiko? Kemungkinan besar iya. Now, balik ke Wanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya naked chart. Within this naked chart, teman-teman bisa perhatikan ya, sellernya memang really strong. Di sini taking a total liquidity, ngambil dari fair value gap yang terbentuk di hari Senin kemarin, dan saat ini dia ketahan di area yang sama. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, kalau misalnya saya ganti jadi garis, semuanya ini ketahan within the same level, which is itu adalah di 3.300-an, 3.300-an sampai 3.285. Ya, jadi di sini dia ketahannya. Apakah dia ada pembalikan karena habis taking liquidity? Possible, teman-teman. Nanti kalau misalnya saya tarik garis Fibonacci retracement, sebenarnya terlihat bahwa ini memang Fibonacci yang menarik. Kalau misalnya saya ganti, ini harusnya 61.8 sih. Ini saya tarik sampai atas. Nah, 61.8-nya di 3290 sih. Drop. Ini makan pertama kali di dini hari tadi 3290, naik lagi, ini makan lagi di 3290, ini dropnya sampai 3274. Lalu closingannya sekarang ada di atasnya lagi. Makanya saya bilang cukup menarik untuk diperhatikan. Nah, sekarang saya balikin lagi ke naked chartnya. Di sini kalian tentu bisa melihat ya bahwa pembentukannya sebenarnya adalah pembentukan bearish. Kok bisa sih pembentukannya bearish? High, low, atau misalnya kita di sini high sampai di sini. Jadi ini high, ini low. Di sini lower high. So next stop, seandainya dia berhasil drop signifikan, maka dia akan bentuk yang namanya lower low secara garis besar. Ya. Tapi sebelum dia lower low kan kita akan lihat dia di equal lows dulu. Nah, ini equal lows-nya ada di 3.200-an, teman-teman. Yang tadi saya bilang sebagai key level terakhir dalam sideways-nya. Ya, dalam sideways yang kalian lihat sendiri di daily tadi. Nah, kita ngomongin di H1 kita akan masuk dalam pembahasannya. Beberapa key level akan saya hapus karena sudah tidak begitu penting. Kita ngelihat yang saat ini terjadi aja, yang sudah terbentuk. Nah, ini saya akan ganti menjadi garis. Ini saya akan marking terlebih dahulu
biar teman-teman bisa perhatikan. This is the lowest level pertama, satu. Yang pertama. Yang kedua adalah di sini dia ketahan beberapa kali nih sebelum dia berhasil breakout, dan yang paling terakhir adalah di atas ini nih. Ini cukup menarik juga di atas sana. Ya. Lalu saya akan lihat di sini ini ada titik equilibrium pergerakannya, which is yang saat ini dia bergerak di antaranya. Ya, ini kan sebelumnya order block sebelum dia akhirnya berhasil bullish ya. Jadi dia ketahan di situ lama, tidak berhasil breakout, ketahan di sinilah yang menjadi patokan saya apakah dia bisa balik lagi untuk bullish atau tidak. Oke. Yang penting kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah level teratas ini yang dia upayakan untuk breakout, nggak berhasil. 1 2 3 4 kali retest sebelum akhirnya dia drop signifikan di sini ya. Ini saya akan taruh ini di 3324 sampai 3322. Sorry. Saya ganti warnanya jadi merah. Saya ganti warna jadi biru karena level yang bagus. Dan below levelnya adalah this one. Ya, jadi saya ambil, tarik ke bawah di sini. Ini ada di 3296, 3294. Ya, saya akan kecilkan. Nah, 3296, 3294. Sebenarnya paling bawahnya sih ada di 3291, cuman sama aja sih, nggak terlalu jauh beda. Pergerakannya sebenarnya tidak begitu menarik kalau misalnya kita ngeliat dari gambaran candlesticknya. Tapi seandainya dia berhasil break, dia going up strong, it's gonna be a good bullish momentum. Now kita ngomongin Fibonacci retracement, taking from the swing high, ambil sampai swing low-nya, maka kita ketemu beberapa key level lanjutannya. Di mana key level lanjutannya? Pertama ada di 3333. Kita tarik ini ke atas, 3333, ya. Ini jadi 3333 sampai ke 3335. This is the first key level. Yang kedua adalah pas banget yang tadi kita perhatikan. Teman-teman ingat ini adalah waktu saya ganti jadi garis. Nah, ini adalah gambaran yang kita tarik ya. Jadi saya paskan. Kita ambil satu dari sini. Ini ada di 3349 ini sampai ke 3351. Nah, kita ambilnya yang dekat aja. Oke. Itu adalah zona untuk 79-nya. Now, saya balikin hapus Fibonacci retracement-nya, ngilangin ini semua. Kenapa kita lebih banyak area sell-nya? Jawabannya sederhana teman-teman. Kayak tadi saya bilang bahwa bearish momentumnya itu sebenarnya ada. Cuman karena pembentukannya sideways jadi belum terlalu terlihat. Masih ada potensial dia bisa bullish balik, yes. Tapi bearish momentumnya sudah ada. Sekali lagi saya jelaskan ya. Berarti untuk zona sell pertama saya ada di 3322, 3324 untuk high risk, 3333, 3335 dan medium risk di 3349, 3351. Ini selama 3322 tidak di breakout dan ini selama 3333-nya tidak di breakout di H1. Bisa kita abuse untuk zonanya masing-masing. Oke. Sedangkan kalau misalnya kita perhatikan untuk level buy-nya ada di 3296, 3294. Titik. Selesai. Untuk high risk. Di mana medium risk-nya jauh teman-teman. Ini saya hapus. Di sini nanti kalian akan nampak base. Sorry. Nah. Jadi lumayan jauh makannya sampai bawah sini nanti. Ya, lumayan jauh. Jauh nanti dia drop masuk ke dalam zona-zona ini adalah range yang akan saya manfaatkan untuk buy bertahap. Jadi masuk buy, dia drop lagi ke bawah, buy lagi, dia drop lagi ke bawah, buy lagi. Kenapa? Karena ini dari 3271 sampai ke 3250-an. Jadi almost hampir mau 200-an pips lah ya. Nah, sekarang kita lihat dalam lower time frame, kita perhatikan apakah ada level-level penting atau level-level kunci yang bisa kita manfaatkan buat kita tradingkan. Sebenarnya kalau kalian lihat nggak terlalu banyak sih teman-teman. Ini level yang tadi kita bahas. Ini tadi yang equilibrium ya, yang 09 itu nahan. Ini yang kita bahas, sudah kita patok 3322 sebagai level kuncinya. Untuk yang below level, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ini kan drop signifikan, ini swing high-nya. Anggap ini adalah level tertinggi terakhir, maka kita berharap dia drop terus menerus sampai bawahnya kan. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan aja within this zone, itu sebenarnya masih ketahan dan menurut saya nggak ada perubahan yang signifikan juga di dalam market. Ya, kalau misalnya kita ngomongin based on this level, tentu kalian bisa ngeliat ini adalah base bawahnya lagi. Ya, ini adalah base bawahnya lagi yang mungkin kalau misalnya dia retest akan menjadi salah satu level yang menarik. So, menurut saya nggak ada sih zona untuk makan scalpingan dulu. Maksudnya yang kayak bisa kita ngeliat, oh ini dari demand zone minornya begini, begitu dan lain sebagainya. Menurut saya sih nggak ada. Jadi yang paling mungkin kita perhatikan adalah zona-zonanya aja. So, sekarang berarti kita ketemu zona baru 3278, 3276 sebagai buy high risk-nya. So maybe that's all. Menurut saya nggak ada zona-zona untuk scalpingan dulu yang mungkin saya masukkan dalam mapping. Kalau nanti trade-nya menggunakan zona scalping mungkin ada, atau misal baik itu sell scalping ataupun buy scalping. Untuk sekarang
2 zona sell high risk, 2 zona sell high risk, 1 zona sell medium risk, dan 2 zona buy high risk. Buy-nya 3296, 3294, 3278, 3276 selama 96 dan 78 tidak di breakout di H1. Simple. Apakah ada potensial dia bisa balik bullish, King? Misalnya ditanya seperti itu. Ini kan sebenarnya drop signifikan teman-teman ya. Kalaupun dia harus nge-retest kan nge-retest within this one 3333 3335. Kalau misalnya dia berhasil breakout tentu confirm untuk pembentukan double bottomnya. Kemana dia akan bergerak lanjut sampai 3372 sampai 3400. Ya. Cuma untuk sekarang kita trade berdasarkan apa yang kita lihat, kita fokuskan dengan setiap section yang ada di sini. Jadi menurut saya apakah ini adalah patokan untuk bull yang bagus? Menurut saya lebih kuat bear-nya, lebih kuat bearish-nya, terutama dengan kemarin malam hasil data juga negatif dari IGC. Satu, lebih kuat bear-nya. Kedua, dia sudah nge-sweep previous daily low, which is kalau misalnya dia drop lebih dalam, it's possible, bisa banget dia drop lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya dia berhasil ada momentum, contoh pergerakan sesignifikan ini, satu candlestick, bullish hajar, nah itu baru kita mengetahui, oh ternyata buyer-nya memang kuat nahan dari level bawah. Jadi kita bisa ngikutin pergerakan buyer tersebut. So maybe that's all teman-teman. Karena ini hari Jumat, nothing to be worry about ya. Saya pasti akan selalu share mappingannya satu ke dalam Grow Account. Dan karena ini Jumatnya Jumat berkah, maka saya akan share juga secara gratis privilege-nya Grow Account ini di grup publik. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Semoga membantu, jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.